Kita pacaran 2011 ya, kita pacaran 2011. Love Semprong ini 2012. Makanya saya mengencourage gitu ya kalau teman-teman muda, kalau pacaran itu jangan hanya have fun-nya aja, karena waktu ini kan terus berjalan ya. Kalau kita tuh pacaran nggak bisa cuman have fun, seneng-seneng nggak jelas, nggak menginvestasikan waktu untuk hal-hal yang bisa menunjang masa depan kita, itu sayang banget. Karena ketika kita berlalu, have fun itu hilang gitu aja. Tapi kalau kita dulu pas pacaran itu bener-bener jualan ikan bandeng. Awalnya itu gara-gara diomelin sama maminya dia. Kalian pacaran kayak maksudnya cuman gak jelas, seneng-seneng, apa buang-buang waktu gitu. Semenjak itu kita, aduh iya ya, kok kita pacaran kayak cuman nonton bioskop, kayak cuman nongkrong, ngobrol-ngobrol ke Starbucks gitu misalkan gitu ya. Nggak ada juntrungannya gitu. Semenjak diomelin itu kita pikir ya udahlah, yuk kita coba jualan sama-sama, dagang sama-sama. Perkenalkan, nama saya Victor Tawarik. Kita fokus di bidang produsen kue semprong. Tapi kedepannya sih kita akan produksi juga kue-kue yang lain, yang inovatif juga. Nama saya Jessica Priscilia. Usahanya sama, karena kita rintis bareng-bareng dari kita pacaran. Cuman kenapa love semprong ya itu, karena dulu kan ya kita pacaran. Jadi love gitu, cinta gitu, love semprong. Makanya semprong ini hasil dari cinta kita gitu. Lebaynya begitu, tapi emang bener. Kita nama love itu ya karena dulu kita pas pacaran itu, jadi makanya love semprong. Ya, jadi waktu itu kan saya masih kuliah tuh, masih baru-baru masuk semester awal. Lalu kan saya emang rajin ya kan, suka bantuin nenek. Jadi kalau dia bikin kue semprong, saya tuh kan cucu paling besar, saya suka dipanggil gitu, mau nggak bantuin. Saya biasa selalu mau bantuin. Nah pas waktu itu kan udah pacaran tuh kebetulan sama Victor kan. Intinya pas saya habis bantuin bikin kue semprong, saya tuh dijemput. Nih cobain nih kue semprongnya gitu, dia nyobain kan. Waktu itu tuh yang original, yang polos, biasa. Terus dia bilang, ih enak banget kata dia gitu. Terus dia iseng doang ngomong, kita jualin yuk gitu. Terus saya pikir ya juga ya, yuk kita jualin. Jadi sejak saat itu kita seriusin gitu. Kita tuh pernah jualan ikan bandeng. Jadi kan saya dulu kuliah di BINUS. Di BINUS itu ada bandeng enak banget. Saya ngambil di situ berdua, pernah ngambil bareng, terus kita jual-jualin lagi jadi reseller. Intinya justru saya jadi awalnya tuh dari reseller ikan bandeng. Jadi emang orangnya demen jualan saya ini gitu. Lalu ketika ada semprong, menurut saya ya, karena saya kan bukan orang Belitung ya. Ketika saya nyobain semprong Belitung, ini enak banget saya bilang gitu. Harusnya sih bisa jalan, cuman gitu doang idenya. Sekalian jualan bandeng ya sekalian kita coba usaha sendiri, produksi kue semprong itu. Karena kan kalau jadi reseller kan ngambil sama orang. Gimana kalau kita punya semprong tuh bikin sendiri, jadi produsen sendiri gitu sih. Satu sih emang kayaknya sih hobi sih, emang kita demen jualan gitu. Kedua kalau BU sih kita kuliah, kayak saya kuliah dulu kan di BINUS, itu pun saya bukan mama saya orang kaya, tapi beasiswa, dapat beasiswa seperti itu. Tapi dibilang BU banget enggak sih. Saya jalanin asuransi juga pas lulus, pas awal-awal masuk kuliah, lulus sekolah. Jadi udah ada uang dari uang asuransi itu gitu. Karena pada saat itu emang ya saya bayar kuliah dibantu oleh orang tua, cici, dan sempat bayar sendiri juga udah akhir-akhir. Jadi semprong itu tuh lebih ke kita emang demen jualan sih. Jualnya kan harganya 30 ribuan gitu ya. Itu untungnya juga lumayan juga marginnya. Karena dulu kita nggak ada reseller, jual langsung ke end user. Dan untung semprong itu ya lumayan tebel lah, bisa 50%, misalkan jual 30 ribu, untungnya 15 ribu, seperti itu sih kalau dulu. Makanya ya boleh juga nih, ada masa depannya juga nih semprong, kayak gitu sih. Kalau saya kan emang karena papi saya pengusaha, keluarga saya tuh kebanyakan juga pengusaha, jadi memang dari dulu saya bercita-cita pun menjadi pengusaha. Jadi memang semenjak udah lulus SMA itu saya mikir-mikir apa ya, sambil ngerjain apa ya gitu. Makanya kan sempat pas Victor kita pacaran gitu, kenal, dia jualan bandeng, kan papi saya percetakan tuh, kita cetakin brosurnya. Saya kan tinggal di apartemen, kita bagiin ke pintu-pintu apartemen bandengnya. Nah terus dia itu pas dia bilang jualan semprong yuk, terus saya seriusin tuh, iya juga ya gitu. Ya udah semenjak itu usaha awal-awalnya sebenarnya nggak ganggu kuliah, karena kan masih sepi. Berapa sih waktu itu? Lupa, 500 ribu kalau nggak salah. Itu pakai uang asuransi dia.
Kan kalau dia kan udah jual asuransi sebelum pacaran kan. Terus kan nggak mungkin dong saya minta modal sama orang tua, malu dong. Ya udah pakai modal dia. Dari 500.000 itu doang Bener-bener berkembang 500.000, sampai sekarang. bener-bener 500.000 itu kita nggak lebay-lebay gimana, yang bener-bener saya inget banget. Kenapa inget? Karena pada saat itu tuh kan kalau uang asuransi kan nggak jelas ya, komisinya tuh turunnya jam berapa. Jadi pas kita bilang yuk kita usahain aja yuk, besoknya pas tanggal 25 kan komisi turun tuh kalau asuransi tanggal 10 sama 25. Ketika tanggal 25 itu kita tuh pagi-pagi udah jalan ke Glodok untuk beli mesinnya. Mesinnya harganya 250.000 kalau nggak salah gitu. Intinya pas itu kita udah nungguin komisi tuh di Bank CMB Niaga. Jadi setiap berapa jam sekali itu kita cek ATM, aduh belum keluar gitu. Sampai dicurigain satpam, itu yang bikin kita inget. Karena kok ini orang nggak jelas transaksinya apa gitu, nggak keluar-keluar bank gitu. Akhirnya ya kita ngomong, Pak kita lagi nungguin komisi ini gitu, mau ngambil duit. Akhirnya jam berapa gitu baru keluar tuh komisinya. Disitulah modal kita pertama tuh, uang 500.000 itu buat beli mesin. Seperti itu sih, bener-bener uang 500.000. Oh, ya itu minta ajarin sama neneknya. Itu pun kan biasa kan kalau orang tua kita kalau bikin apa-apa kan nggak ada resep kan, maksudnya feeling. Ini yang kadang bingung tuh. Nih segini kelapa carinya yang kecil, bayangkan kecil tuh sekecil mana gitu kan. Terus santannya segini, nggak pokoknya ukurannya nggak jelas, sehingga pas kita nyoba awal hancur, gagal gitu. Itu gagal. Akhirnya gimana nih? Akhirnya ya udah kita minta tolong neneknya Ci Jessica datang ke apartemen itu, bener-bener mulai lagi dan itu kita videoin. Dari video ini tuh kita belajar benar-benar kita yang bikin standarnya sendiri. Kalau nenek kita kan nggak bisa bikin standar kan, misalkan 250 mili atau setengah kilogram gitu kan. Kita yang bikin dari video itu, kita bikin takarannya, resepnya itu kayak gitu. Dan semenjak itulah baru berhasil, nggak hancur semprongnya. Nih perjalanannya panjang nih. Pertama kan dari apartemen. Apartemen Manggang Semprong, bisa bayangin dong. Panas Panas banget. ya. Udah itu pindah ke rumah Victor. Rumah saya dulu, rumah saya di Cipondo sini. Udah itu karena mengganggu lah gitu kan, di rumah, namanya di rumah pasti masih mengganggu. Akhirnya kita ngontrak tuh, coba kontrak petakan yang 3 petak itu loh. Saya inget bayarnya 700.000. Ya, terus udah tuh kita di situ berapa tahun ya Tor ya? Tahun lebih ya, hampir 2 tahun ya. Tahun lebih tuh. Nah tambah lama kan tambah rame tuh. Jadi itu kontrakan tuh penuh banget. Apa kalau hari raya itu udah nggak bisa nampung barang, nambah orang produksi juga udah nggak bisa. Akhirnya kita beraniin diri tuh kontrak rumah, bener-bener kontrak rumah kayak orang mau kawin di Taman Jaya. Tapi tuh nggak buat kita tinggal ya, bener-bener buat produksi semprong. Nah udah dari Taman Jaya itu, tapi kan lama ya waktunya ya. Udah itu baru terakhir udah kita beli rumah sendiri. Udah itu akhirnya kita married. Tahun 2017 kita udah mau married tuh. Kontrakan Taman Jaya itu yang rumah itu udah mau habis. Aduh kita pikir sayang juga kalau ngontrak lagi, kita juga udah mau married gitu kan. Akhirnya kita cobalah berani-beraniin cari rumah buat kita beli. Akhirnya kita beli di daerah Simpruk. Pas kita married itu gitu. Pas married di Simpruk itu kata orang-orang rumah hoki. Dari situlah bisa pindah ke sini. Rumah hoki itu dalam arti Love Semprong tuh bener-bener bisa boom gitu. Bener-bener sampai kita punya omset miliaran gitu ya. Di situ, di rumah itu gitu. Jadi kayak bahasanya kita married, terus punya anak gitu ya. Kadang percaya nggak percaya rezeki anak. Dulu saya kurang percaya, enggak lah rezeki mah ada aja. Tapi dibilang nggak percaya, tapi bener juga ketika ada anak itu, pas pandemi itu si Love Semprong malah jadi maju gitu. Jadi seakan-akan kalau kita bilang ya kayak rezeki anak juga gitu. Di rumah itu, di rumah Simpruk itu. Sebenarnya nggak juga sih, nggak juga. Rumah hoki tadi yang saya ngomong itu cuman hanya ini aja lah, joke aja. Sebenarnya pas di rumah itu juga kita pun mau putus asa tahun 2020. Kita pun udah mau mundur. Bener ini nggak lebay. Kita udah bilang nih, dulu kan saya pas udah habis married di rumah itu kan nggak nyicil doang kan, nyicil rumah, nyicil mobil. Dulu nggak nutup tuh Semprong, nggak nutup. Makanya saya sempat narik Grab yang tadi saya cerita. Saya sempat narik Grab, Gokar, semuanya pokoknya saya jalanin untuk bisa bayar cicilan rumah. Karena Love Semprong nggak bisa mengcover. Karena Semprong itu ramenya kalau dulu hanya hari raya, kayak sekarang udah menjelang Natal. Itu rame banget, apalagi Lebaran itu rame banget. Tapi kalau hari biasanya turun jauh. Sehingga ketika hari biasa kita nggak bisa mengcover biaya rumah tangga lah bahasanya gitu. Makanya saya narik Grab bertahun-tahun gitu. Akhirnya tahun 2020 itu di rumah itu juga kita ngomong, ya udahlah kalau misalkan Love Semprong gini-gini aja gitu ya, mendingan kamu kerja gitu. Kita kan masih muda. Pada saat itu umur kita 27 tahun. 28 apa 27 saya lupa. Mendingan kamu kerja dulu, karena kan kita semenjak lulus kuliah nggak pernah kerja, langsung usaha Semprong.
Jadi mendingan kamu kerja, aku kerja atau aku narik Grab tetap. Kamu kerja cari pengalaman, tujuannya kerja itu pun apa? Cari pengalaman. Supaya ketika kita udah punya pengalaman membangun sebuah usaha, atau minimal tahulah caranya gimana usaha, balik lagi ke Law Semprong gitu rencananya. Karena Law Semprong gini-gini aja gitu, nggak ada kemajuan. Itu tahun 2020. Ya udah ya, kita coba lagi 1 tahun. Kalau 1 tahun ini Law Semprong gini-gini aja, ya udah bubarin dulu. Kita kerja aja dulu seperti itu. Dan ketika ngomong 1 tahun lagi ya, masuklah pandemi 2020 ya kalau nggak salah ya. Covid datang, wah makin bingung tuh. Saya udah nggak bisa narik Grab karena saya masih punya bayi kan. Kalau narik Grab takutnya anak saya kenapa-napa. Akhirnya ya udah yuk kita fokusin aja. Dan Ci Jessica ini udah mulai belajar Instagram marketing, Instagram ads, iklan di Instagram. Akhirnya ketika saya udah berhenti narik, saya belajar ngedit video. Jadilah 1 video dari foto-foto, kita jadiin 1 video, kita iklanin di Instagram. Pas iklan Instagram itu dapat banyak reseller dari Instagram itu. Titik itulah yang membuat si Law Semprong ini naik sampai sekarang ini. Gara-gara Instagram ads. Gara-gara saya berhenti narik, belajar ngedit video. Simple banget videonya, cuman kayak video foto, terus welcome reseller gitu doang, benar-benar foto, welcome reseller. Pertama di Indonesia gitu-gitu, simple deh pokoknya. Dari video itu kita banyak banget dapat reseller di rumah Simpruk itu tuh, sampai bener-bener rumah kita nggak muat, kita bangun 3 lantai, nggak muat lagi sampai di demo tetangga, baru pindah ke sini. Karena itu karyawannya udah sampai ratusan pas di rumah, 100, saya ingat 100 di rumah itu, udah mengganggu banget lah, mengganggu tetangga, seperti itu sih. Jadi di rumah itu kita hoki, di rumah itu pun kita mau menyerah. Jadi nggak segampang yang Kak Victor cerita sebenarnya gitu, banyak perjalanannya yang kalau kita ceritain tuh nggak akan habis di 1 sesi gitu. Terus tadi kenapa nggak kerja ya? Karena itu, karena saya kan orangnya dulu optimis banget, karena emang wajib sih optimis. Enggak loh, kita pasti bisa sukses nih sama Semprong. Kenapa saya optimis? Karena gini, walaupun Semprong hari biasa turun, tapi yang nyobain Semprong pasti repeat. Nggak pernah tuh ada yang kayak nyobain, oh biasa aja nggak enak, nggak pernah. Setahu saya, selama saya bagi brosur, makan sampelnya, dia tuh beli nih selusin, pasti repeat 2-3 kali, udah itu baru bosen. Jadi kan berarti saya selalu berpikir, ini something wrong with us gitu, bukan produknya, karena produknya tuh nagihin enak gitu. Dari situlah saya terus berpikir, nggak Tor, kita pasti bisa nih, kita belum tahu aja caranya gitu. Jadi dari situ kita terus bergulat gitu, apa yang salah, apa yang diperbaiki. Nah pelan-pelan sedikit demi sedikit kita perbaiki, sampai akhirnya puncaknya, yaitu kita masuk digital marketing gitu. Tentu pasti ketika kayak gitu yang keteter adalah produksi ya. Karena kan mesin ini kita tuh bikin waktu itu pertama kali kita baru punya 1. Terus nah mesin ini kita boleh nggak sih bilang bikinnya lama. Sebulan jadi 1 tuh udah bagus. Kadang 2 bulan jadi 1. Sedangkan pertumbuhan permintaan kita tuh cepet banget gitu. Terus akhirnya ya udah kita akhirnya bikinlah pakai cara lain. Kita duplikat secepat-cepatnya ini mesin. Sampai ya itu depan rumah kita, kan ada tanah kosong tuh Fasum, tapi masih jadi kebun. Kita minta izin sama tetangga, sama RT, Pak kita pakai dulu ya, kita manggang di situ. Udah di rumah di situ juga manggang. Itu sih kendalanya. Baru kemudian ketika produksi cukup, kendalanya adalah manajemen. Jadi ketika kita kerjain sendiri, everything running well, bagus. Paling di bawah saya ada admin, ada yang produksi. Ketika udah banyak kan butuh manajer, butuh supervisor, orangnya banyak. Di situ kita kan belum punya pengalaman kerja ya, jadi dia IT, saya arsitek, nggak ada manajemennya, nggak ada belajar manajemen sama sekali. Kita keteter di manajemen, gitu sih kendalanya. Produksi lalu kemudian baru manajemen. Satu yang harus kita lakukan ketika udah tiba-tiba naik gitu ya, yang satu harus belajar. Kayak misalkan ngerekrut orang, terus gimana kita sebagai leader belajar bisa ngelihat orang, maksudnya ini orang kerjanya gimana, karakternya gimana, itu yang satu harus belajar, upgrade diri gitu. Kalau enggak kita ketinggalan. Dan kita nggak bisa melihat karyawan yang bagus atau gimana gitu. Jadi yang pertama itu ya harus belajar, karena kan kita nggak punya pengalaman. Gimana biar bisa tahu, nggak perlu dong saya bekerja sama orang lagi kan. Orang tahu udah di depan mata nih, usaha udah jalan. Ya itu belajar aja dari pengalaman orang, nanya-nanya orang, ini kalau kayak gini gimana sih? Kalau misalkan karyawan melakukan kayak gini-gini, itu gimana sih? Cara ngerekrut karyawan yang bagus gimana sih? Nanya-nanya sama orang, belajar, ikut kursus-kursus misalkan coach
seminar-seminar. Intinya belajar sih, karena kita nggak punya pengalaman kerja sama orang. Jadi kita harus banyak cari masukan ketika tiba-tiba naik seperti itu. Karyawan kita tuh awal-awal di Simpruk itu di rumah kita itu tuh cuma berapa? 3 orang. Cuma 3 orang, ya nggak apa-apa dong, tetangga nggak masalah, baik sih sebenarnya. Awalnya 2 malah. Awalnya 2 orang malah. Tetangga-tetangga situ baik-baik juga dibilang, cuman karena emang pas udah terakhir udah sampai ratusan orang ya keterlaluan lah, itu ganggu. Dan pada saat itu kan pandemi. Jadi ketika pandemi itu kan apa ya, orang parno gitu ya. Jadi kalau tetangga saya nih kan punya anak-anak kecil, anak-anaknya tuh mau main keluar tuh jadi takut. Karena kan banyak karyawan saya yang lalu lalang, sehingga ya udah sempat ada kayak tetangga-tetangga pengen bikin surat lah, maksudnya ini Love Semprong mau sampai kapan di sini gitu, kayak seakan-akan mau disuruh keluar minta waktu gitu. Tapi baik sebenarnya sih, secara nggak langsung kan di demo lah, maksudnya dalam arti kata ya lu jangan lama-lama lagi lah di sini gitu, karena ganggu gitu, anak-anaknya jadi mau keluar jadi takut karena pandemi. Terus karyawan tuh ratusan orang lalu lalang gitu kan. Jadi emang saya pun sadar sebagai pengusaha kita nggak boleh egois gitu. Kita enak rame tapi tetangga kita jadi nggak damai sejahtera tinggal di situ gitu. Makanya ya kita pikir ya udahlah kita minta waktu. Love Semprong cuma sampai Lebaran tahun 2000, saya lupa 2021 atau 2020 kita minta waktu. Semenjak itu udah kita cari-cari tempat, dapatlah di tempat ini. Karena emang udah mengganggu banget. Dan kita pada saat itu sampai malam-malam. Jadi jam 12 malam tuh ada 24 jam. Ada yang manggang. Gimana nggak ganggu gitu kan. Jadi ya wajar lah kalau emang sempet di demo gitu kan. Kayak gitu sih. Demo secara halus sih, nggak kayak demo gitu, enggak. Demo tuh seakan-akan diminta waktunya sampai kapan nih ada Love Semprong di sini kayak gitu. Jadi kan ketika di rumah kan kita udah ngurus PIRT. PIRT tuh izin rumah tangga. Ketika yang udah saya bilang di demo secara halus itu, pindah dong buru-buru dong. Izin PIRT di sono udah mau keluar. Sedangkan kita harus buru-buru pindah ke sini kan. Kita udah janji kan tanggal berapa kita harus keluar dari rumah itu kan. Akhirnya ketika di tempat ini, terus berjalan hampir berapa bulan, datang polisi di tempat ini nanyain izin edarnya. Polisi datang berapa orang, berapa 2 mobil apa 1 mobil saya lupa. Akhirnya ditanya nggak ada dong, orang kita awalnya di rumahan, kita buru-buru, kita bilang lagi diproses, tapi polisi tetap aja nggak mau gitu kan. Akhirnya ya udah, saya dipanggil lah ke Polda. Pada saat itu lucunya, bener-bener lucunya, saya lagi ngurus Bepom ke Serang, bener-bener pas. Saya ingat banget saya lagi nyetir, tiba-tiba manajer saya nelfon, kok ini ada dari Polda nanyain Bepom kita. Saya bilang ya udah saya lagi urus nih. Ya udah kok, tapi tetap disuruh datang untuk bikin BAP. Akhirnya ya udah besoknya saya ke Polda. Akhirnya di Polda nggak dimintain uang nggak apa sih, bener-bener ditanya dan saya jelasin kenapa kita di sini belum ada Bepom, karena awal-awalnya tuh di rumah, di sini tuh bener-bener mendadak kayak gitu sih. Jadi gara-gara Semprong saya dibawa ke Polda. Panik nggak saat itu? Panik banget, itu benar-benar panik banget karena saya benar-benar sepanjang umur saya tuh nggak pernah urusan sama hukum, karena kan kita lurus-lurus aja kan. Ketika dibawa Polda ya saya takut lah ini gimana, cuman ya udah saya nggak ditemenin siapapun. Saya bilang Cijes kamu juga nggak usah ikut, saya aja sendiri. Ya udah benar-benar santai aja. Saya berpikirnya gini, pokoknya setiap polisi yang penting kita sopan, pasti ada solusi lah gitu. Dan untungnya ya nggak ada, polisi pun nggak minta berapa apa, nggak ada. Polisinya pada saat itu baik, benar-benar minta pertanggungjawaban aja kenapa gitu. Dan diminta laporan lampiran yang dulu-dulu PIRT apa kayak gitu-gitu kayak gitu sih. Yang penting saya bisa bertanggung jawab aja. Kalau produk Semprong itu aman gitu. Yang di lapangan tuh gini, ketika kita bagi ke kantor, jadi biasanya dia tuh nggak kasih kontaknya ke temen-temen, dia mesenin buat temen-temennya. Terus akhirnya kita pikir gini, iya ya orang kalau di kantor enaknya jualan sama orang kantor, dia nggak beli 1-2, kalau beli tuh selusin, 2 lusin. Akhirnya kita bilang aja gini, ya udah gimana kalau misalkan kalau beli banyakan kita kasih diskon gitu. Awalnya gitu doang sih. Ya, jadi kayak terjadi dengan sendirinya ya Tor ya. Akhirnya lama-lama ya udah kayak otomatis dari reseller gitu. Baru kemudian hari kita bentuklah namanya sistem reseller itu. Jadi emang market dulu kayak yang seakan-akan yang merequest gitu. Jadi baru kita adakan gitu ya. Iya, jadi kayak di pasarnya sendiri yang terbentuk dengan sendirinya. Ketika dia beli terus dia pikir enak, dia tawarin ke temen-temennya kayak gitu. Jadi terus tapi dia minta saya dapat untung apa? Ya udah akhirnya harganya kita turunin dong. Oke Kak, kalau beli 12 toples
harganya jadi segini. Saya ingat untungnya tuh sekitar 8.000 atau 5.000. Dia dapat per toples 5.000 per toples. Jadi dia jadi reseller kita. Di situ kita pikir iya ya, mendingan kita nyari reseller aja dibanding nyari customer kan 1 2 belinya. Kalau nyari reseller kan sekali beli 60 24 toples. Lebih enak kita sebagai produsen. Disitulah lahir ya udah kita fokus cari reseller meskipun customer kita tetap cari. Tapi ketika dapat customer pun kita suruh, Kak mau jadi reseller aja gak? Gitu. Karena kan kita produsen kayak gitu. Jadi disitulah ketika pasar meminta atau mensituasikan, mengkondisikan untuk reseller, kita berpikir wah kayaknya bagus jadi reseller gitu. Jadi sesuai permintaan pasar sebenarnya. Kalau kapasitas sih di sini sebenarnya bisa 12.000. 12.000 toples per hari. Per harinya 12.000. Kalau itu tergantung season ya. Kalau kayak Natal, Imlek sama Lebaran, Lebaran tuh paling tinggi. Bisa berkali-kali lipat dibanding Imlek sama Natal. Karena gini, Lebaran kita nggak pernah cukup. Kan harusnya kalau cukup kan cukup ya. Lebaran kita selalu close order jauh-jauh hari sebelum Lebaran. Artinya kita belum pernah bisa produksi cukup buat Lebaran ya. Kalau Natal Imlek cukup, karena paling orderannya tuh 4.000 sampai 6.000 gitu sehari. Untuk saat ini, kita ngomong saat ini aja kita bisa produksi sampai 8.000 toples per hari. Tapi kapasitasnya sebenarnya 12.000 di tempat ini. Seperti itu. Kayak Lebaran kemarin itu kita 8.000 toples lebih per harinya. Itu pun udah close order, jadi permintaannya sebenarnya lebih dari itu. Tapi sebulan kita close order. Iya, sebulan sebelumnya kita udah close order. Karena orang udah ngekip. Kalau mau ngomong sampai di mana, menurut saya udah di seluruh Indonesia ya menurut saya. Karena kita udah ngirim ke seluruh pulau. Bahkan sampai pulau asalnya, Pulau Belitung, itu udah kirim. Dan yang kirim tuh bukan kita loh, pusat reseller. Saya juga nggak tahu itu siapa yang jualin. Omset kita kalau Lebaran kemarin itu bisa sampai 7 miliar lebih satu bulan. Kalau Natal ini diperkirakan mungkin bisa sampai 3M-an lah, 3M lebih per bulan ya. Bisa 3 sampai 4M. Kalau Lebaran yang udah pasti kita udah lapor pajak juga. Makanya kita berani ngomong, kita udah lapor pajak jujur itu 7M lebih. 7M lebih. Itu kayak saya mikir, saya dari supermarket bawa selai. Saya selai, terus saya colek aja tuh, saya colek gitu. Terus pas saya colek, enak. Terus tapi selainya nggak enak, tapi pas dicobain sama semprong kok enak. Akhirnya ya udah kita pikir gimana nih bikin cari selai yang lebih enak lagi. Kayaknya nih kalau pakai isi baru pertama kali ada di Indonesia. Itu ketika sekitar mungkin jalan beberapa bulan pas di rumah saya pikir ya udah semenjak itu kita pikir kita brandingin. Kita loh semprong tuh pertama di Indonesia, semprong ada isi-isinya. Seperti itu sih ketika masih tahun 2012 deh kayaknya ada isinya itu. Dan semenjak ada coklat itu, dulu nggak ada Nutella, coklat biasa. Setelah kita ulik-ulik lagi baru ada Nutella, Ovomaltine. Kita cari selai-selai yang lagi booming, kita isiin gitu. Keju, choco cheese, baru berkembang jadi 12. Justru gara-gara varian itu. Kalau dulu awal-awal kita jualan tuh paling sehari laku misalkan mungkin 20 toples, bahkan setiap hari pun suka ada yang nggak ada orderan gitu karena kan bosen orang Wijen original duren, Wijen original duren. Semenjak ada banyak rasa itu penjualannya makin tahun makin naik karena orang bisa memilih mau rasa apa gitu. Jadi sekarang tuh Love Semprong punya visi ingin menjadi perusahaan kue, menjadi salah satu perusahaan kue yang terbaik dan terbesar di Indonesia. Jadi kedepannya kita akan kulik lagi nih, pengen produksi kue-kue yang juga unik, yang inovatif, yang enak. Harganya pasti terjangkau. Harus enak ya, halal dan yang pasti harganya tuh terjangkau gitu. Jadi nggak hanya semprong aja nih, kita pengen produksi kue-kue lain gitu. Karena kan reseller kita udah banyak, sekitar sekarang 7.000 lebih, 7.000 reseller. Jadi sayang banget kalau kita semprong doang. Sebenarnya kalau ada kue nastar, kue lapis, dan mereka bisa jualin lagi, itu sih ya omsetnya bisa mungkin lebih dari 7M gitu kalau pas hari raya. Makanya saya pikir ini peluang yang bagus gitu. Kalau tips dari saya satu, nggak usah takut buat usaha bareng pasangan. Karena di sisi yang lain, orang tuh nggak ada yang lebih ngerti kita dibanding pasangan kita. Jadi biasanya lebih sevisi. Terus kedua, kalau memang kalian mau usaha bareng pacaran, sama-sama lah mawas diri gitu. Yang wanita jangan merasa, oh gua kerja loh gitu. Jadi lu nggak boleh ngatur-ngatur gua, jangan kayak gitu. Yang cowok pun jangan merasa, lu kan cewek gitu, harusnya tetap gua pemimpinnya, jangan. Jadi walaupun kalian usaha bareng-bareng,
you are partner gitu loh, kalian seimbang. Jadi mesti benar-benar tahu batas, tahu tempat gitu, saling menghormati, itu sih yang paling penting, saling menghormati sehingga semuanya berjalan baik gitu. Menurut saya yang penting juga satu rajin ya, itu wajib banget. Kalau saya berpikir ya, orang rajin itu nggak mungkin miskin. Tapi tapi nggak cukup bisa bikin jadi kaya. Jadi kalau kita mau bisnis mau kayak cuman ya jualan-jualan, rajin aja cukup. Tapi kalau kita mau bener-bener naik, itu tuh harus bener-bener belajar banyak hal. Harus belajar banyak hal, ya belajar manajemen keuangan, manajemen waktu. Jadi kalau buat pebisnis pemula, kiat bisnisnya menurut saya ketika masih muda, itu tuh pergunakan waktu yang ada gitu. Karena waktu itu kan sama-sama 24 jam ya. Orang yang udah mulai bisnis di umur 17 sama orang yang mulai bisnis umur 21, kalau sama-sama jalannya sama, kekuatannya sama, nggak mungkin yang umur 17 kalah, pasti dia yang menang gitu. Karena dia udah duluan gitu, udah jalan duluan gitu, dibanding yang umur 21, kayak gitu. Jadi benar-benar pergunakan waktu yang ada gitu. Dan yang menurut saya kalau bisnis mau maju, selain kita rajin, itu harus bisa manajemen keuangan. Harus bisa, ini harus banget bisa kalau kita bukan anak orang kaya ya. Saya benar-benar bukan anak orang kaya. Harus bisa menunda kesenangan. Jadi semenjak dulu kita pacaran ya, sampai sekarang nih, kita tuh belum pernah keluar negeri. Padahal dari dulu kita sangat mampu, kayak bahasanya ke Singapura mah mampu lah gitu. Tapi kita nggak memilih itu. Kenapa? Karena kita tahu gitu. Kalau kita pakai nih duit, misalkan ngomong 6 juta, 7 juta, harusnya 6-7 juta ini kita bisa gulung lagi ke usaha, itu bisa beda pasti hasilnya dibanding kita pakai buat jalan-jalan. Jadi mendingan kita tunda dulu kesenangan kita gitu. Kalau saya dulu ya, jadi kenapa Lo Semprong sampai punya mesin sekarang ini 37 mesin gitu. Itu tuh karena kita manajemen keuangannya tuh sangat rapi. Rapi dalam hal gini, kita tuh nggak pakai uang usaha tuh untuk hal-hal yang neko-neko. Jadi kayak dulu kita nggak pakai buat keluar negeri, kita pakai untuk bikin toples yang lebih bagus lagi, beli toples yang lebih kuat. Sehingga si Lo Semprong ini value-nya tuh dari hari ke hari semakin naik. Karena uang usaha kita pakai lagi buat usaha, kita nggak konsumsi. Kayak gitu menurut saya. Itu yang bisa membuat Lo Semprong sampai saat ini. Karena uang usaha diputar lagi buat usaha. Kita lebih baik tunda dulu kesenangannya. Kalau sekarang kalau kayak udah omsetnya udah miliar, ya bolehlah senang-senang dikit gitu kan. Udah waktunya menikmati. Tapi kalau dulu itu kita sangat tahan gitu. Demi biar uang cash flow kita tuh bagus gitu. Uang usaha kita pakai buat usaha lagi. Makanya bisa berkembang saat ini. Manajemen keuangan sangat penting. Manajemen waktu, manajemen keuangan. Bagi yang mau jadi reseller bisa langsung ke Instagram kita di @lovesemprong_official. Lalu juga kita ada marketplace kita, ada Tokopedia, ada Shopee, ada TikTok Shop juga. Itu di sama @lovesemprong_official. Love Semprong S-nya double ya. Itu Loves Semprong _official. Jadi saya harap Love Semprong bisa bermanfaat buat reseller-reseller kita menjadi jalur keberkahan bersama. Seperti itu. Jangan lupa subscribe channel Halo Bos.